dan dia perintah dalam setiap langkah hidup kita. Firman-Mu kita bagi kami.
bersama dengan Tuhan. Kami akan mengalami kemenangan, bahkan kami mengalami Tuhan di setiap kehidupan kami. Terima kasih segala pujian penyembahan yang sudah kami naikkan kepada Tuhan. Bahkan segala kesempatan waktu ini sebentar kami untuk boleh menikmati berkat Tuhan. Bagi hamba-Mu menjadi alat Tuhan untuk setia menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami semua. Berfirmanlah Tuhan, kami siap diberkati Tuhan melalui firman Allah. Kami tolak segala kuasa iblis dan iblis dalam bentuk apapun yang mencuri kebenaran firman-Mu. Kami sepakat, kami saati berkata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keluar dari hati dan ruangan ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap diberkati oleh Engkau. Hamba-Mu siap menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Allah, ada satu cuplikan yang bisa kita lihat bersama-sama. Ada sesuatu yang luar biasa yang menjadi kerinduan anak-anak kita, anak-anak remaja, anak-anak muda kita. Dia ingin rindu. Ketika kemarin mengadakan retret 1 hari, waktunya sangat singkat, tapi luar biasa kerinduan dari anak-anak kita. Tuhan memperlengkapi mereka dengan keputusan yang mereka buat di dalam hidupnya. Boleh tampilkan.
dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur bagi anak-anak kita yang tahu apa yang sebenarnya Tuhan inginkan bagi anak-anak remaja. Tuhan sebenarnya menginginkan anak-anak kita bisa menjadi teladan sejak usia remaja, sejak usia muda mereka, sehingga waktu yang singkat kami menyampaikan kekuatan mereka adalah ketika mereka bisa mengenal siapa Tuhan mereka. Yesus Kristus, Yesus artinya juru selamat, Kristus yang diurapi. Itu yang kami sampaikan, kemudian anak-anak kita merespon dengan baik. Mereka butuh Tuhan ternyata dalam hidup mereka, supaya mereka bisa melepaskan segala ikatan kehidupan dia yang di luar kehendak Tuhan, yang di luar kehendak orang tua, yang selama ini orang tua tidak tahu apa yang dilakukan oleh anak-anak kita. Dan dia merespon apa yang menjadi keinginan akan Tuhan untuk hidup mereka menjadi teladan dalam setiap langkah kehidupan selanjutnya. Di akhir sesi kami mengadakan sebuah tantangan bagi anak-anak kita. Karena kita terbatas orang tua sebagai kehidupan anak-anak keseharian, kita tidak tahu apa yang mereka lakukan di luar sana. Kita tidak tahu apa yang dilakukan di luar keterbatasan kita. Tapi mereka punya komitmen bahwa sadar betul mereka ingin menjadi teladan dalam hidup mereka di masa remaja, masa muda mereka. Pesan Paulus buat Timotius yang saya sampaikan pada waktu itu dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Dari sini terlihat bahwa masalah menjadi teladan itu adalah sesuatu yang menjadi bagian serius di tahun ini di setiap kehidupan kita bagi anak-anak Tuhan. Masalah menjadi teladan berlaku bagi setiap kehidupan kita, termasuk untuk anak-anak kita sejak sekarang ini dan seterusnya. Dalam pembacaan firman itu saya sampaikan bagaimana perbuatan baik dalam ayat bacaan yang saya sampaikan, pesan yang disampaikan Paulus kepada Timotius. Untuk anak-anak remaja kita, anak-anak muda kita, untuk bisa menjaga perkataan, menjaga tingkah lakunya, untuk bisa terus mengasihi di dalam hidupnya, berlaku setia dalam hidup, dan hidup di dalam kekudusan Tuhan. Kalau lebih jauh lagi, Yesus mengingatkan agar setiap kita termasuk anak-anak kita mampu menjadi teladan bagi banyak orang di mana dia ada, supaya Tuhan dipermuliakan. Satu ayat dikatakan, demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Matius 5 ayat yang ke-16. Ayat ini bentuk gambaran dari keteladanan yang dilakukan, apa yang menjadi prioritas hidup orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Inti itulah yang berkat bisa diterima oleh anak-anak kita. Dan kerinduan mereka berkata bahwa, kalau bisa jangan sekali saja. Ada yang usul berapa minggu sekali? Berapa Matthew? Mintanya minggu sekali, saudara. Saya ambil sesuatu dari sisi yang positif, Bapak Ibu Saudara. Artinya bahwa kehadiran mereka satu hari itu, mereka mengalami sesuatu yang berbeda dalam hidupnya. Mereka telah dibakar dengan kehidupan firman Allah. Mereka sedang menyala-nyala hidupnya, ingin berubah, ingin berbuah, ingin berdampak. Dan itu harus berkesinambungan. Mungkin tidak bisa setiap minggu, tetapi bagaimana kita memiliki tanggung jawab yang sama untuk anak-anak kita. Mereka punya komitmen ingin berubah, tetapi kalau
kalau tidak ada orang-orang yang di sekitarnya bisa mendukung perubahan anak-anak kita, dia akan kembali lagi karena ini proses. Proses inilah yang terus dilakukan menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan yang menjadi terus-menerus dilakukan itu menjadi namanya apa ya? Gaya hidup. Mereka sadar betul bahwa hari-hari ini mereka banyak hal yang waktu mereka lakukan hal yang untuk sia-sia. Mereka sadar betul bahwa yang diperbuatnya selama ini banyak yang kita tidak tahu ternyata melenceng dari kebenaran firman Allah. Tapi kesempatan yang baik kemarin mereka dalam share bersama-sama, mereka ingin berbuat. Tapi sebelumnya mereka ambil keputusan. Sebelum pulang dari tempat retret, mereka mengambil keputusan, saya ingin berubah dalam hidup. Dan ini menjadi tanggung jawab kita, tanggung jawab gereja. Dan khususnya menjadi tanggung jawab keluarga, di mana kita berada bersama-sama anak-anak kita. Kita akan menolong anak-anak kita, bukan hanya sebatas berubah pulang dari retret, tapi bisa mengalami anak kita menghasilkan buah yang baik. Anak kita bisa menghasilkan dampak, menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan pesan Tuhan yang ingin sampaikan pada hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan pesan ini bagi kita semua. Baik sekali buat anak-anak kita. Tuhan meminta kita para orang tua juga untuk memperkenalkan dan mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kita. Mari kita lihat satu bagian firman Tuhan. Saya ambil dalam Ulangan pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-7. Kalau sudah menemukan, kita akan membacanya sambil bangkit berdiri. Demikian firman Tuhan. Lukas Ulangan pasal 6, ayatnya yang ke-7, demikian firman Allah. 1, 2, 3. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Demikianlah firman Tuhan. Silakan. Bapak Ibu, ini pesan Tuhan yang sangat penting, supaya apa yang telah diputuskan oleh anak-anak kita untuk berubah sampai tingkatnya berbuah dan berdampak ke depan apa yang menjadi kerinduan Tuhan, dan itu pasti menjadi kebanggaan bagi kita sebagai orang tua. Amin. Siapa sih nggak bangga punya anak yang punya tanggung jawab? Ketika tidak bersama kita, tidak sudah keluar kota, dia jauh dari kita. Tapi kalau hidupnya sudah berubah, bahkan hidupnya menghasilkan buah, hidupnya berdampak, dampaknya memberkati banyak orang, dan dia bisa menjaga dirinya. Jadi orang tua tidak perlu khawatir ketika anaknya berubah di dalam Tuhan. Olehnya pesan Tuhan sangat penting untuk kita lakukan bersama-sama sebagai orang tua, hingga si anak menjadi paham akan pentingnya hal tersebut, dan hingga firman Tuhan tertanam dengan baik dalam diri setiap anak-anak kita. Dan siang hari Tuhan ingatkan bahwa Tuhan begitu mengasihi kepada setiap kita, keluarga kita. Tuhan ingatkan bahwa dengan mendidik anak dengan baik, mereka pun akan menjadi pribadi yang memiliki jalan kehidupan yang lurus. Ini menjadi bekal bagi kita, keterbatasan kita, sehingga kita melepas anak-anak kita. Kalau anak-anak kita sudah memiliki bekal yang benar dalam Tuhan, mereka sedang menuju kepada hidup yang penuh kemenangan dan hidup yang penuh menjadi berkat dan pribadi yang bertanggung jawab. Itu yang membuat kita tidak perlu khawatir ketika jauh dengan anak-anak kita. Dalam Amsal pasal 22 ayat 6 dikatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan-jalan itu. Yang menjadi
pergumulan kita masalahnya bagaimana kita orang tua bisa melakukan itu, bisa mengerjakan perintah Tuhan. Apabila kita sendiri sebagai orang tua tidak bisa menjadi contoh yang nyata dalam apa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kita tentunya mengajarkan yang baik-baik kepada anak-anak kita. Kita menginginkan sesuatu yang kita lakukan, kita ajarkan adalah untuk kebaikan anak-anak kita. Tapi kalau kita sendiri tidak menjadi contoh nyata dari apa yang kita ajarkan, dan bahkan kalau kita mau jujur, ada banyak orang tua yang tidak bisa menjadi contoh nyata dari apa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang tua mengajarkan anak-anak kita. Seringkali kita berkata tidak boleh melakukan itu, kita melarang yang ini, melarang yang itu. Tapi kita sebagai orang tua justru yang melakukannya, mengajarkannya, tetapi kita melanggar apa yang kita ajarkan dalam hidup kita. Itu bukanlah contoh yang baik, dan malah akan membuat anak-anak kita tidak bisa menerima yang baik yang kita ajarkan demi masa depan anak-anak kita. Singkatnya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apabila kita mau efektif dalam mendidik anak-anak kita, tidak ada jalan lain yang harus kita mulai dalam setiap kehidupan kita. Kita harus terlebih dahulu menjadi contoh nyata. Kita terlebih dahulu harus menjadi teladan dari segala sesuatu yang akan kita ajarkan kepada anak-anak kita. Amin. Jawab anak-anak. Amin. Nah, iya. Kalau anak-anak pasti amin, saudara. Semangat, saudara. Ya. Tidak ada cara yang lebih efektif untuk menolong anak-anak kita hari-hari ini untuk bertumbuh di dalam Tuhan, kecuali sebagai orang tua kita harus menjadi teladan. Orang tua yang menjadi teladan artinya menjadi orang tua yang punya sosok yang menjadi pribadi, role model kehidupan anak-anak kita. Orang tua yang menjadi teladan artinya menjadi sosok yang patut ditiru. Jika kalau di sekolah kan ada guru. Guru artinya apa? Digugulan, ditiru. Ada peribahasa apa? Guru kencing berdiri, murid kencing layonan. Jadi figur seorang yang menjadi kerinduan anak-anak kita, figur seorang yang mengajarkan hidup kepada anak-anak remaja kita, anak-anak muda itu bukan hanya teori yang mereka inginkan, tapi harus menjadi sosok yang patut ditiru, menjadi orang tua yang bisa menjadi panutan bagi anak-anak kita, sebagai orang tua yang harus menjadi role model bagi anak-anaknya. Sebuah keteladanan akan jauh lebih efektif ketimbang bentuk-bentuk pengajaran yang harus begitu banyaknya tapi sifatnya teori belaka. Nah, jangan pulang malam-malam. Yang ngomong pulangnya nggak malam, tapi nggak pulang sudah. Itu contoh yang sederhana. Banyak hal Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Nah, ini satu kebaktian. Kamu nggak boleh nggak ibadah. Yang ngomong tidak mengerjakan. Nah, jangan minuman keras. Ngomongnya sambil memegang botolnya, saudara. Dan itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, yang membuat anak-anak kita tidak bisa merespon dengan baik hal-hal yang baik yang diajarkan oleh kita sebagai orang tua. Teladan kita sebagai orang tua akan mempengaruhi kehidupan rohani anak-anak kita. Bukan perkataan yang keras, bukan perkataan yang kencang, bukan tindakan kekerasan kita ajarkan yang akan membentuk anak-anak kita semakin baik. Bukan itu. Ternyata keteladanan kita sebagai orang tua, kehidupan yang nyata dari perilaku hidup kita akan lebih mujarab untuk mendidik anak-anak kita.
termasuk dalam keteladanan ibadah kita sebagai orang tua, bermanfaat sekali, menginspirasi bagi anak-anak kita untuk belajar taat di dalam dia beribadah kepada Tuhan. Ketika kita sebagai orang tua mulai membiasakan diri, memulai segala sesuatu dengan mesbah keluarga, maka dengan sendirinya bagian tersebut mengajari anak-anak kita untuk bisa mendahulukan Tuhan sebelum memulai segala sesuatu yang dia kerjakan. Itu yang seharusnya menjadi kerinduan kita. Dengan keadaan kita menjadi teladan kita, kadangkala anak-anak kita belum tentu 100% bisa berubah apa yang menjadi keinginan kita. Apalagi kalau kita tidak menjadi teladan dalam hidup ini. Dari pola yang dihidupi seorang tua yang hadir di kehidupan anak-anak kita, dalam hal ibadah sedang mengajarkan kepada anak-anak kita betapa pentingnya hidup kita menghormati Tuhan kita. Kegiatan-kegiatan ibadah yang diikuti kita sebagai orang tua, keseharian kita yang kita lakukan, ternyata tuh anak-anak kita mengamati selama ini dalam hidup kita. Kelihatannya gak peduli dengan apa yang kita lakukan, ternyata anak-anak kita selalu lakukan kita peduli. Oke, bapaknya baik ya, ibu bapaknya baik ya, mama bapaknya baik ya. Ternyata begitu saudara, ada di dalam memori anak-anak kita. Jadi pola kita yang ada dalam hidup kita, termasuk pola kita dalam segala perjuangan ibadah, mengajarkan kepada anak-anak betapa pentingnya melalui keteladanan beribadah dengan sungguh kepada Allah. Kita sedang mengajarkan secara langsung bagaimana anak kita bisa menghormati Tuhan kita melalui yang kita lakukan dalam hidup kita. Seharian kita, anak-anak kita mengamat-amati. Apakah keseharian kita punya waktu untuk memuji menyembah Tuhan? Apakah keseharian kita sebagai orang tua punya waktu untuk membaca dan merenungkan firman Allah? Apa di dalam keseharian dalam keluarga kita punya waktu membangun mesbah keluarga, memuji menyembah Tuhan, setia dalam ibadah kepada Tuhan, setia ibadah dalam doa dan puasa yang kita lakukan dalam setiap kegiatan kita, hadir bersama di tengah-tengah mereka, berdampak besar ternyata itu bagi kehidupan anak-anak kita. Sebab kegiatan-kegiatan diikuti oleh kita sebagai orang tua, tanpa menyadari sebenarnya itu kita sedang mengajarkan kepada anak-anak kita bahwa keberhasilan anak-anak kita, dia sadar, sangat ditentukan oleh takut akan Tuhan, bukan oleh tingginya pendidikan yang akan diraih. Amsal 1 ayat 7 dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan Tuhan. Jadi ketika kita sebagai orang tua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengajarkan sikap lebih mengutamakan Tuhan daripada yang lain, maka anak-anaknya juga akan terbiasa dengan terlebih dahulu mengutamakan Tuhan di atas segalanya yang ada di dunia ini. Anak-anak kita semakin kesini semakin pandai, Bapak Ibu Saudara, pandai menganalisa, pandai menilai, pandai memahami keberadaan yang ada di sekitarnya. Berbeda dengan zaman saya kecil, anak-anak pada waktu saya masih kecil, apa yang dikatakan orang tua kita akan turuti tanpa melihat apa yang dilakukan oleh orang tua kita. Ya, dulu ingat kalau duduk maghrib di pintu, aja jago ngelawan. Bukan apa saudara? Bukan anak setan lewat atau sambet. Protes? Enggak. Aja malah gedang dempet. Ya tanya kenapa? Dibule karena jatahnya gedang dempetnya 1, yang 2 tidak, yang 3 enggak. Kami keluarga 5 orang. Jadi kalau dempetnya diambil 1, yang 1 udah kebagian. Jadi supaya dibagi sama yang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan,
hari-hari ini anak-anak kita nggak bisa seperti itu. Kita ngomong harus ada alasannya. Bener anak-anak membaca? Amin. Dia ngomong minta pun, wah ini bener. Masa ada mukanya orang manis. Ya kan Bapak Ibu Saudara, keteladanan itu merupakan perbuatan-perbuatan besar orang tua yang sesuai dengan ketetapan-ketetapan dan perintah-perintah Tuhan yang diajarkan. Tanpa kita ngomong, anak-anak kita melihat kita. Tadi ada ngomong bahwa kemarin acaranya apa? Wah, pokoknya isinya rohani kabeh. Kalau di agama seberang itu kayak pesantren kilat. Ini benar-benar kilat sudah. Tidurnya berapa? 8 jam atau berapa? Ada yang 2 jam, ada yang 3 jam. Mas Catur malah nggak tidur ya. Selesai acara ngedit, selesai acara dia edit. Kita bersyukur ada Mas Catur. Dia diberi talent luar biasa untuk bagian dokumentasi. Dan memang dia ternyata ahliannya dari dulu begitu, saudara. Dan dia menerima kalau ada manten, Bapak Ibu Saudara, mantu, Bapak Ibu Saudara punya hajat, ingin foto keluarga, ternyata dia bidang. Kalau untuk gereja gratis, tapi untuk jemaat dipasang tarif. Diskon kalau sebulan betul-betul tidak absen 25%, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara menjadi teladan yang benar di mana tidak menggoyahkan iman kepercayaan anak-anak kita. Percaya itu harus kita percaya dalam hidup kita. Daripada kita dengan kekerasan, daripada dengan omongan kasar. Tidak butuh seperti itu sekarang ini bagi anak-anak kita. Anak-anak kita hari-hari ini di zaman sekarang ini, di zaman serba modern sekarang ini, hanya butuh keteladanan kita yang benar dari orang tua. Itu tidak akan pernah menggoyahkan iman bagi anak-anak kita. Amin. Belajarlah kita sebagai orang tua mulai hari ini. Belajar untuk bisa menjadi teladan bagi anak-anak kita. Ternyata sikap kita sebagai orang tua itu menjadi model atau ajaran yang tidak dapat digantikan oleh apapun bagi anak-anak kita. Ketika saya selesai dari sana, saya juga merenung pulang, merunut kehidupan ke belakang. Jangan-jangan ada sesuatu yang belum dibereskan kami sebagai orang tua, yang ternyata membawa luka dalam kehidupan anak-anak kita. Sebab ketika kami kemarin set di ACC dan kami ada tantangan, banyak yang terluka, banyak yang sakit hati, banyak yang mengalami kekecewaan dalam hidupnya dengan orang-orang yang dekat dengan apa yang dia dibesarkan dan dia ada saat itu. Dia menginginkan sikap orang tua merupakan sebuah etika yang diberikan kepada anak-anaknya. Ingin merasakan bagaimana sikap yang dapat diberikan oleh orang tuanya, supaya bisa menjadi bakal menjadi teladan dalam kehidupan dia sebagai anak-anak. Ada satu anak Tuhan yang pada waktu kami mengadakan waktu malam itu share bersama-sama. Dia berkata, sejak lahir saya itu nggak tahu arah hidup saya. Apalagi tentang keyakinan iman, sebab papanya beragama yang berbeda dari mamanya. Masing-masing mengajarkan, dipaksakan kepada anaknya. Bapaknya agamanya mamanya agamanya B. Dia bingung Bapak Ibu Saudara. Dan pada hari kemarin saya bersyukur karena saya memilih jalan yang lurus, bukan belok ke kiri atau ke kanan. Tapi itu sudah menjadi gaya hidupnya dia. Begitu panjang perjalanannya, butuh proses. Dia ingin berubah, tapi terus proses pendampingan supaya dia bisa menghasilkan buah, artinya bisa meninggalkan masa lalunya. Dia berjalan lurus apa yang dia yakini, hidup bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Ada beberapa sikap yang dapat diberikan orang tua untuk bisa menjadi teladan bagi anak-anak kita, yakni sikap jujur kita, sikap hormat kita, sikap baik hati kita, sikap mengasihi kita, sikap menghargai kita terhadap orang-orang di sekitarnya,
sikap kepatuhan kita, sikap bertanggung jawab kita, baik kepada sesama kita maupun kepada Tuhan kita. Dan sebagainya itu yang dapat diterapkan untuk anak-anak kita melalui apa yang kita lakukan di setiap kehidupan kita. Dan siang hari ini sampaikan Bapak Ibu Saudara kita sebagai orang tua, peran kita sebagai orang tua dalam keluarga haruslah sungguh-sungguh bisa sepenuh hati melakukan apa yang kita hidupi, kita ajarkan supaya anak-anak melihat, ini loh saya sosok papa, ini loh saya sosok mama, inilah saya sosok orang tua di tengah-tengah hidup mereka. Dengan perkataan yang kita ajarkan tentang hal-hal yang baik, cukup dengan perilaku kita yang baik, kehidupan yang baik, perkataan yang baik, situasi yang baik. Anak-anak kita sedang dibekali dengan kehidupan yang seperti itu di setiap aktivitas kehidupannya. Anak-anak kita hidupnya mau berubah. Anak-anak kita hidupnya mau bertumbuh. Anak-anak kita hidupnya mau berdampak, menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah kerinduan mereka setelah pulang retret kemarin. Tapi tidak mampu dia akan mengerjakannya sendiri. Mereka butuh, karena waktu yang banyak bersama dengan keluarga, bersama dengan orang tua. Dan itu sangat ditentukan oleh peran kita sebagai orang tua di tengah-tengah hidup mereka. Perkataan kita harus perkataan yang membangun. Anak kita sedang menuju perubahan, pasti dalam menuju perubahan ada pasang surutnya. Ketika ada kelemahan, orang tua harus mensupport supaya dia bangkit. Tidak hanya sekedar dengan perkataan, tapi dengan keteladanan hidup kita. Kenapa anak kita yang dulunya baik kemudian ada masalah kemudian tidak bisa bangkit lagi? Karena perkataan kita orang tua tidak bisa membangun anak. Dasar anak, dulu dasar, kamu enggak perlu. Dasar itu sudah. Bukannya memberikan solusi, bukannya memberikan keteladanan, tapi divonis terus, dipersalahkan terus, dicaci maki terus. Omongan kita tidak membangun anak-anak kita, kehidupan teladanan kita tidak mencerminkan orang tua yang mengasihi anaknya. Dan inilah yang harus menjadi bagian kita, bantu anak-anak kita mulai hari ini. Meskipun anak-anak kita masih remaja, anak-anak kita muda, keterbatasan dalam pengalaman, keterbatasan di dalam pengetahuan dia, keterbatasan apa yang ada dalam kapasitas dia. Tapi saya mau katakan mereka ingin berubah. Mereka ingin menjadi berkat. Butuh dukungan kita sebagai orang tua, teladan kesetiaan kita sebagai orang tua, teladan perkataan dan perbuatan kita sebagai orang tua. Itu akan menjadi kekuatan mereka untuk bangkit, berubah, berbuah, dan berdampak di dalam hidup. Teladan dalam kesetiaan ibadah, dalam doa, dalam membaca firman Allah. Ada kerinduan ini melayani pekerjaan Tuhan. Mari kita support anak kita dengan keteladanan kita. Bukan hanya udah kamu keputusan aja maju, kamu yang maju, bukan. Mari nak kita sama-sama kita benahi. Kalau kamu mulai ingin setia kepada Tuhan, kalau kamu ingin setia dalam berdoa, kalau kamu ingin setia membaca firman Allah, kalau kamu ingin melayani pekerjaan Tuhan, mari kita benahi bersama-sama. Mulai malam hari kita bangun mesbah doa berdoa. Amin. Ya pun dengan retret tuh, dengan orang melakukan. Jadi orang tanya nggak begitu, saudara, nggak seperti itu. Yang berubah kan kamu yang ikut retret, saya kan nggak ikut. Kamu yang berubah, nggak begitu yang diharapkan anak-anak kita. Nah, maafin papa dan mama. Pernah itu kerinduanmu selama ini. Engkau ingin belajar berdoa, engkau ingin belajar membaca firman Allah, engkau ingin belajar memuji dan menyembah Tuhan. Waktunya bukan hanya di gereja, ternyata selama ini engkau ingin belajar menikmati hadirat Tuhan bersama-sama di keluarga ini. Maafin papa mama ya nak.
Malam hari ini kita bangun bersama-sama. Kalau selama ini kita nggak bisa berdoa bersama-sama, kita bangun mesbah doa mulai malam hari bersama-sama, memuji menyembah Tuhan bersama-sama, membaca firman Tuhan bersama-sama, menikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Kita nggak perlu khawatir akan masa depan anak kita. Kita nggak perlu takut apa yang akan diperbuatnya di luar sana, meskipun keterbatasan kita mengawasi anak. Kita sebagai orang tua harus meningkatkan level ini terlebih dahulu kita. Kita bisa menunjukkan apa yang bisa kita ajarkan melalui perbuatan nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak hanya teori, namun praktek sangat penting. Kenapa saya perlu sampaikan pesan Tuhan? Karena begitu sangat-sangat mendesak waktunya mereka ambil keputusan ingin berubah. Lingkungannya tidak bisa menangkap tentang hal ini. Kalau anakmu, masa depanmu, kehidupannya kembali ke kehidupan lama, jangan salahkan anak kita. Kita yang salah sebab membekali hanya dengan teori, tidak dengan kehidupan yang nyata yang harus diteladani. Yang harusnya didampingi malah dilepaskan karena kita gengsi sebagai orang tua terhadap anak-anak kita. Semua yang kita ajarkan hanya sebagai teori kosong, buta atau bohong jika kita tidak memberikan sebuah praktek yang nyata di setiap kehidupan apa yang kita katakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anak kita tidak akan bisa tampil menjadi teladan bagi banyak orang jika kita di dalamnya yang punya waktu banyak bagi anak kita tidak bisa menjadi contoh bagi anak-anak. Tidak ada cara lain bagi kita selain harus terus berusaha menjaga kehidupan kita sebagai orang tua, menjaga tindakan kita sebagai orang tua, menjaga perbuatan kita sebagai orang tua, menjaga tingkah laku kita sebagai orang tua yang harus tetap jaga sesuai dengan firman Tuhan. Supaya ketika kita melihat ke depan, oh ternyata apa yang saya lakukan dengan menjaga hidup sesuai dengan firman Tuhan, sekarang kita bisa menikmati dari hasil apa yang dilakukan oleh anak-anak kita yang selama ini mereka butuhkan di setiap kehidupan kita. Olehnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan bagi setiap kita pada siang hari ini, sudah siapkah kita untuk mendampingi anak-anak kita yang mau berubah? Bukan dengan perkataan kasar, bukan dengan tindakan yang kasar, bukan dengan aturan-aturan yang begitu disiplin di rumah kita. Itu semua akan menjadi sesuatu yang hanya ketaatan dilakukan ketika ada kita orang tua. Tapi di luar orang tua, anak-anak kita akan melakukan semua kehidupannya bebas menurut kehidupan. Yang anak-anak butuh hari ini, sudah siapkah kita menolong anak-anak kita untuk berubah? Dengan cara apa? Dari kita orang tua harus berubah, harus menjadi contoh yang nyata dari perkataan dan perbuatan kita, dari iman kita, kesetiaan kita, kesungguhan kita. Siapkah kita sebagai orang tua untuk bisa memberkati anak-anak kita dengan keteladanan, dengan setia membangun mesbah Tuhan, dengan setia beribadah kepada Tuhan, dengan setia kita membaca firman Tuhan. Bertahanlah melakukan itu dalam kebenaran firman Allah. Jangan gengsi kita untuk mengakui kekurangan kita. Dan kepala berkata pada anak-anak, nah, maafin papa dan mama. Kalau selama ini jujur tidak bisa mendidik engkau dengan keteladanan, aku hanya bisa mendidik engkau selama ini dengan hal-hal yang sebenarnya untuk kebaikanmu, tapi caranya dengan perkataan yang kasar, caranya dengan tindakan yang kasar,
Cara dengan aturan-aturan yang begitu disiplin hanya berlaku bagimu, tapi tidak berlaku bagi diriku. Tapi mulai hari ini, aku akan berkata bersama-sama, mohon maaf dan minta ampun ya Allah. Kalau engkau berubah, kalau kami berdua, kau ingin berdampak, bukan hanya engkau, tapi kami orang tua juga ingin sama-sama. Mari kita awali sesuatu yang baru. Jangan engkau saja yang berubah, Papa Mama juga ingin berubah. Dengan cara apa? Kami lakukan yang selama ini tidak pernah kita lakukan. Mungkin bertumbuh bersama dengan keluarga. Mari kita bangun selama ini yang sudah pernah kita bangun. Misbah doa bersama. Supaya ada waktu kita berdoa bersama. Supaya ada waktu kita baca firman Allah bersama. Supaya ada waktu kita bertumbuh bersama-sama di dalam keluarga. Supaya ada waktu bersama-sama, memberikan kesempatan beribadah bersama-sama di tempat ibadah bersama dengan Tuhan. Kemarin saya katakan kepada anak-anak, suruh menulis segala kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Dan saya berkata, seandainya apa yang kau tulis, perbuatan-perbuatan yang keliru selama ini, yang mengakibatkan kesalahan dan dosa kita, ternyata itu akhir kehidupan kita. Mungkinkah kita masuk surga? Dan pertanyaan yang saya sampaikan kepada kita sebagai orang tua, Tuhan berikan tanggung jawab kita untuk mendidik, mempersiapkan anak kita. Tuhan beri di tengah-tengah keluarga kita anak-anak, tujuannya supaya anak kita titipan Tuhan yang diberikan kepada kita. Supaya melalui generasi kita, anak-anak kita ke depan, dunia ini menjadi sebuah kesempatan, lahan menjadi melalui anak kita. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, banyak orang diberkati melalui kehidupan anak-anak kita, banyak orang-orang yang menikmati berkat melalui kehidupan anak-anak kita. Tapi karena keadaan kita yang membuat anak kita tidak bisa berubah, keadaan kita yang membuat anak tidak bisa bertumbuh, kesalahan yang selama ini hanya teori yang kita ajarkan, bukan keteladanan. Kalau kita menyadari itu pada siang hari, seandainya ini hidup kita yang terakhir, kita mau ngomong apa kepada Tuhan? Ketika Tuhan berkata, aku percayakan anak-anakku di depanmu, di keluargamu. Apakah kau sudah mempertanggungjawabkan itu? Apakah kau sudah mengajarkan keteladanan di tengah-tengah hidup bagi anak-anakmu? Atau kau memimpin, mendidik anak-anakmu dengan secara keras, secara fisik, perkataan yang kasar? Itu bukan cara Tuhan. Dan Tuhan berkata, yang aku inginkan kau mengajarkan melalui keteladanan. Seandainya ini hari yang terakhir, apa yang harus kita putuskan? Keputusan yang terbaik adalah kita berkata, Tuhan, aku tahu siang hari anakku ingin berubah dan sedang menuju berubah. Aku ingin menolong anak. Aku ingin bertanggung jawab apa yang Tuhan berikan, titipan Tuhan anak-anak bagi. Aku juga ingin rindu anak-anakku, masa depanku, keterbatasan untuk tidak membuat aku khawatir. Ketika aku sadar, mulai hari ini aku ingin berubah bagi Tuhan yang mempercayakan bagi anak-anak. Aku ingin berubah di hadapan Tuhan, supaya kami mengajarkan keteladanan bagi anak-anakku yang Tuhan sudah titipkan, supaya generasi penerus adalah generasi yang dipersiapkan Tuhan, anak yang diberkati oleh Tuhan, dan anak yang hidupnya pasti menjadi berkat bagi kita. Tuhan memberkati firman siang hari ini. Amin. Baik, kita mengucap syukur bagi Tuhan. Tapi kembali untuk satu pujian kita nyanyikan bersama-sama. Kita bersyukur pada anak-anak kita yang telah mengambil keputusan untuk berubah. Bagi anak-anak remaja pemuda yang belum ikut, belum merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan, bergabunglah bersama dengan mereka, sebab mereka sudah punya komitmen. Tapi akan padam juga peran kita sebagai orang tua kalau tidak mengambil alih, mengambil bagian, mensupport atas segala apa yang diinginkan oleh anak-anak kita.
di hadapan Tuhan dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku siap untuk mendampingi anak-anakku yang sudah dan ingin berubah dalam hidup. Bukan dengan perkataan, bukan dengan tindakan, bukan dengan aturan-aturan yang ada di rumah. Aku siapkan hari ini untuk mempersiapkan bagi anak-anak. Bukan dengan teori yang selama ini sudah aku berikan, tapi siang hari ini tindakan nyata yang aku ingin berikan kepada anak-anak. Anak-anakku yang rindu ingin membaca firman Allah, berdoa, menikmati hadirat Tuhan di tengah-tengah keluarga. Berkata jujur kepada Tuhan, aku sebagai orang tua ya Tuhan, aku ingin bersama-sama bertumbuh dengan anakku, berbuah dengan anak. Mungkin selama ini kita telah membangun sebuah doa tetapi sempat berhenti atau yang belum sama sekali. Tuhan, aku meresponi untuk anak-anakku supaya aku bisa membangun sebuah doa. Walaupun tidak dibutuhkan waktu yang banyak, tapi kebersamaan. Untuk kami bisa membaca firman Allah, memuji menyembah bersama, mempermuliakan nama Tuhan, supaya hadirat Tuhan turun di tengah-tengah keluargaku ya Tuhan. Kesiapan, kesungguhan dan keputusan kita setiap hari ini. Engkau sedang menuntun anak-anak-Mu. Tidak hanya sebatas keputusan ketika dia mengikuti retret, tapi dia akan terus berubah, berbuah dan berdampak. Karena kita sebagai orang tua, anak-anak kita hidup bersama kita. Itulah sekolah kehidupan dengan keteladanan kita sebagai orang tua. Yang sempurna. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita angkat tangan kita sebagai wujud kita mengasihi Tuhan, mengasihi anak-anak kita, mengasihi hidup kita. Tidak asal-asalan, tidak asal-asalan menjalani hidup ini. Oleh kasih apa yang saya sampaikan yang terjadi terhadap anak-anak kita sepanjang hari, bahwa anak-anak kita ingin berubah dalam hidup. Engkau bisa merespon yang salah dan berkata, anakku di rumah menyakitkan, anakku bisa hanya melukai aku, anakku sebelum ini hanya menjegelkan, anakku tidak punya aturan, mana mungkin dia bisa berubah. Tapi saya mengatakan pada siang hari bagi kita semua, itulah yang disampaikan oleh anak-anak kita di hadapan Tuhan. Karena Bapak Ibu tidak lihat dan tidak merasakan apa yang menjadi keputusan anak-anak kita. Dengan baik-baik buka hati
dengan lapang saya mewakili anak-anakmu. Papa, Mama, kalau selama ini ada jiwa pemberontakan terhadap, kalau selama ini dalam hidupmu tidak mau menurut apa yang ingin dilakukan oleh Papa, Mama, kalau selama ini aku hanya bisa mendukakan hati Papa, Mama, saya mewakili anak-anak Bapak Ibu Saudara di hadapan Tuhan siang hari ini. Papa, Mama, aku minta maaf. Papa, Mama, aku minta ampun. Sebenarnya kami ingin jadi berkat, sebenarnya kami ingin taat, tapi kami gagal terus, Tidak ada orang yang menolong. Ketika kami ingin menyampaikan kepada Papa, Mama, justru caci maki, perkataan-perkataan yang tidak membangun. Tapi mereka boleh mengenal Kristus, Yesus sebagai Juru Selamat, Kristus yang diurapi. Kami berjumpa di acara retret Mama Papa. Oleh kami ingin berubah. Yang kami butuhkan selama ini adalah keteladanan Papa, Mama. Tapi kami gak berani mengatakannya. Karena selalu dipersalahkan dan selalu salah setiap keputusan kami. Dengan penuh kerendahan hati, saya mewakili anak-anak Bapak Ibu. Papa, Mama, sungguh kami minta maaf, minta ampun. Seperti yang kami sampaikan kepada Tuhan, ampunilah Tuhan atas segala kesalahan, keputusan dan tindakan selama ini. Kami hanya bisa menyampaikan kepada Tuhan, tapi kami berjanji kami berubah, dan dampaknya untuk orang tua kami. Bagi engkau anak-anak yang terluka karena didikan yang keliru oleh orang tua, tujuan orang tua adalah baik untuk engkau masa depan. Tidak ada orang tua yang gagal. Semua orang tua yang mempersiapkan yang terbaik bagi anak-anak. Yang ada adalah kegagalan keteladanan yang telah dilakukan oleh orang tua. Dan itu yang sering tidak disadari oleh kehidupan orang tua. Dengarkan baik-baik, nak, aku mewakili Papa Mamamu, nak. Ternyata aku selama ini salah. Ternyata cara didik itu yang tidak dibutuhkan hanya teori. Ternyata yang selama ini membutuhkan adalah keteladanan sebagai orang tua, sebagai papa dan mama. Saya sebagai hamba Tuhan mewakili orang tuamu, nak. Dengar baik-baik, nak. Kami mengasihi Kau. Kami ingin mempersiapkan yang terbaik oleh-Mu. Kami ingin memberikan terbaik untuk masa depanmu. Hanya caranya salah. Kami gagal orang tua menjadi teladan bagi Engkau. Tapi hari ini, nak, mari. Aku sambut keperubahanmu di hadapan Tuhan. Aku tahu selama ini Kau ingin berubah. Mari mulai hari ini kita benahi, kita berubah bersama-sama. Kita bangun bersama doa bersama, ya nak. Kita baca firman Tuhan bersama. Kita berdoa bersama. Kita bisa menikmati hadirat Tuhan di keluarga bersama-sama. Kita punya waktu beribadah bersama-sama. Keluarga dijamah Tuhan, keluarga dipulihkan oleh Tuhan, keluarga diberkati oleh Tuhan. Itulah kerinduan kami bersama-sama.
atas segala keterbatasan anak-anakmu selama ini. Balut hubunganmu dengan kasih Kristus. Balut hubunganmu dengan kasih Kristus. Nikmati dengan kasih Kristus. Keteladananmu menjadi titik awal paling pemulihan di tengah-tengah keluarga. Engkau akan menikmati yang belum pernah dinikmati selama sepanjang hidupmu. Jangan tahan kalau kau menangis. Lepaskan dengan penuh tetesan air mata. Bahwa tergancaman Tuhan yang telah memberkati kita siang hari ini. Ya Yesus, terima kasih Tuhan buat Bapa. Terima kasih buat zaman siang hari ini. Mari kita puji dan remnya bersama-sama. Arahkan hati dan hidup kita kepada Tuhan siang hari ini. Nikmati hadirat Tuhan, nikmati lawatan Tuhan, nikmati jalan Tuhan. Aku minta saat ku mencari Kami bersyukur karena Kau itu baik dalam kehidupan kami. Karena sabda dan firman-Mu yang hidup, yang terus memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih siang hari ini kami boleh mendengarkan firman-Nya. Ajar kami setiap jemaat-Mu untuk boleh menjadi contoh teladan bagi anak-anak kami. Setia dalam beribadah, taat pada Tuhan. Biarlah apa yang menjadi kerinduan jemaat di tempat ini, biarlah kami boleh hidup dimampukan oleh kasih karunia untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Dekati Bapak Gembala tempat ini, ada dalam setiap pelayanannya, dimanapun Tuhan tempatkan. Kerinduannya, apa yang
Biar Tuhan juga yang memberkati, diberikan kesehatan, kekuatan untuk boleh tetap setia dalam melayani Tuhan di tempat ini. Tetapi juga untuk setiap sidang jemaat di tempat ini, biarlah kasih karunia Tuhan boleh tercurah atas hidup jemaat di tempat ini dalam berkat kesehatan, berkat rumah tangga, dalam berkat usaha dan pekerjaannya. Biarlah juga Tuhan Kau melindungi anak-anak kami dimanapun mereka berada, dalam setiap pekerjaan dan juga studinya, harapan dan cita-citanya. Biar Tuhan buat mereka berhasil dalam hidupnya. Nama Tuhan dipermuliakan. Karena kasih karunia Tuhan kami percaya Engkau yang menaungi kehidupan anak-anak kami, dijauhkan dari pengaruh dan perbuatan yang tidak baik. Biarlah juga mereka hidup takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap kegiatan ibadah tempat ini, berilah kelancaran untuk ibadah persekutuan doa, ibadah anak-anak, ibadah remaja maupun ibadah raya. Berdoa untuk setiap jemaatmu yang hari ini tidak bersama dengan kami, apapun yang menjadi kondisi dan keadaannya mereka, Tuhan yang akan melindungi mereka, Tuhan yang akan menuntun mereka. Mereka yang ada dalam kelemahan tubuh, biarlah Tuhan yang menjamah, menyembuhkan mereka. Dalam ada kesesakan dan pergumulan hidup yang berat, biarlah Tuhan memberikan jalan keluar sehingga ada sukacita dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Berdoa jemaat di tempat ini, atau setiap bangku-bangku yang masih kosong, kami mengucap syukur untuk gedung ibadah ini yang boleh Tuhan turunkan atas kami. Biarlah Tuhan pakai setiap kami untuk boleh menyebarkan Injil keselamatan bagi orang yang belum percaya, sehingga kami boleh membawa orang-orang yang belum mengenal Tuhan ke dalam rumah Tuhan. Biarlah itu semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini, kiranya Tuhan memberkati, memberikan damai sejahtera keamanan kepada kami, dan juga Engkau juga memberkati setiap pemimpin bangsa kami, menumbuhkan iman mereka supaya mereka boleh hidup takut akan Tuhan. Dan kota ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Gereja-gereja yang ada di tempat ini juga kami serahkan dalam Tuhan. Bahkan kesejahteraan kota ini, biarlah Engkau yang turunkan berkatnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan yang boleh kami terima. Biarlah setiap harapan, biarlah setiap kerinduan setiap kami